Ketemu lagi sahabat YouTube dimanapun Anda berada di kesempatan kali ini di video tentang pertanian kawan-kawan ya. Apa kabarnya semuanya yang sudah like, komen, subscribe di video ini. Yang belum bisa di subscribe dulu, juga di like, juga komennya jangan lupa di share ke teman-teman kawan-kawan. Untuk sharing-sharing dan kita belajar bareng tentang dunia pertanaman. Jadi ini dunia pertanian opo lho. Beh, wis ngono lho, bahas apa enake. Oke. Wis bahas-bahas gimana caranya tanaman itu agar bisa tumbuh dengan subur, sehat, berbuah lebat ya, tanpa ada kendala yang begitu berarti kayak gitu. Ya ada sih kendala, namanya kita bercocok tanam kok nggak ada kendalanya. Oke, dimulai dari semua itu ya, dari mulai olah lahan. Saat olah lahan itu kawan-kawan ya, yang perlu diperhatikan adalah pembuatan beddingannya. Kalau musim hujan, yang di luar greenhouse kayak gini ya, itu bedengannya ditinggikan. Mungkin di dataran rendah bisa kebanjiran, atau kalau hujan timbul genangan, maka sediakanlah parit-parit untuk membuang atau menampung air itu agar bisa dikeluarkan. Kayak gitu ya. Ya setelah jadi bedengan, nah, kasih kapur dolomit ya, kapur pertanian itu 1.000 batang itu dikasih minimal loh ya, minimal itu 3 kuintal iya toh, 6 karungnya ya 3 kuintal lek 50 kilo sak karungnya kayak gitu. Ini wapi engko bolo lek anu ki kok delay 3 kuintal per 1.000 batangnya ngono kapur dolomite. Nah, setelah itu jikalau Anda punya kompos yang fermentasi, masukkan ke situ. Ya entah ditaruh di tengah ataupun dicampur, itu selera sampean saja. Yang perlu diingat, kalau jenis gohe-gohean usahakan fermentasi sampai matang. Karena kalau sampai itu mentah nanti menyebabkan kebakar akar, jadi timbul layu-layuan kayak gitu. Jadi awal mulanya terkena bakteri, fusarium macam itu kalau tidak difermentasi. Terus masukkan untuk pupuk dasar, untuk pupuk kimianya itu yang aman hanyalah unsur fosfat ya kawan-kawan, untuk merangsang akar. Yang pertama kan itu loh, kalau ditancepin akarnya dapat makanan lalu cepat berkembang. Nah kayak gitu, aman fosfat aja. 1.000 batang kalau saya nggak banyak-banyak bang untuk fosfat itu. 1.000 batang cuma tak kasih sekitar 10 kilo aja, nggak banyak lah. Jadi kalau punya satu karung itu bisa untuk nanam 5.000 batang ya, 50 kiloan itu. Nah setelah tadi ya, bedengan, kapur dolomit, kompos, SP36 atau Pertipos masuk, lalu beri agen hayati. Agen hayati itu apa? Pupuk yang itu loh, mikroba, mikroorganisme tanah kok. Contohnya kayak M4, M21 kayak itu. Kalau yang bagus pakai M21 kawan ya. Itu jangan cuma dispray kalau bisa itu. Misalkan dispray kondisi lahannya harus lembab. Kalau nggak lembab nanti nggak berfungsi. Kalau saya tak siramkan bolo-bolo ya, untuk pemakaian dekomposer itu tak siram ke bedengan. Ya Pak, sampai basah kayak gitu. Nah setelah itu diamkan lahan tersebut, bedengan tersebut sampai 1 bulan. Jangan ditanami kalau belum 1 bulan. Kondisinya boleh ditutup, boleh terbuka, itu tidak masalah. Yang penting pendiamannya atau fermentasi lahannya itu 1 bulan. Biar semua akar-akar di lahan tersebut atau kohe yang ditaruh tersebut benar-benar matang, terfermentasi oleh mikroba tadi. Jadi nggak bisa bang kalau nggak yang instan itu, nggak bisa, malah tanaman kita yang rusak. Kayak gitu. Nanti kalau mau nanam ya,
mau nanam jarak-jarak 3 hari, sampean beri pengocoran biotogro asam humat dicampur antrakol, sip lah itu, wis ngono wae. Jarak 3 hari sebelum tanam. Untuk mengantisipasi jangkriknya, spraykan kayak fipronil, itu bisa pakai regen itu untuk mengantisipasi jangkrik-jangkriknya. Nah, nanti kalau takut kena uap mulsa, lubang-lubang mulsanya itu bisa ditutup pakai tanah. Ya, biar uap mulsanya nggak nyampe di batang cabai. Biasanya kalau baru ditanam kena uap mulsa itu benihnya masih kecil, belum kuat itu kebakar. Nah, kayak gitu terus mati kayak gitu kan. Atau bisa dikasih sedotan batang-batang kecilnya itu kalau telaten. Tapi kalau saya untuk mengantisipasinya kasih aja itu timbun tanah. Nah, kalau nggak mau ditimbun tanah, yuk kepaksa tiap hari disiram. Yang penting selama seminggu tiap hari disiram, nanti nggak kebakar, bang, nggak kebakar itu batangnya. Tapi kan capek ya, enakan timbun lah atau gimana. Nah, kalau untuk antisipasi hama kutunya atau hama-hama penghisapnya boleh dispraykan insektisida semacam contohnya pakai Demolis, Agrimek kayak gitu boleh, Pegasus kayak gitu ya. Terus untuk saya sarankan ya kalau untuk fungisida itu dari awal sampai panen koleksi, ini saya bilang koleksi ya untuk menjaga namanya antisipasi serangan penyakit. Bisa pakai jenis ini merek dagang saja tak sebutin, Kapuas, Red Bell, Beyond M, Piraclo, itu dipakai dari kecil sampai panen tidak apa-apa. Itu nanti aman ya. Kalau jaga-jaga pakai 1 sendokan saja dosisnya, main rolling ya, tidak dicampur, rolling kayak gitu. Sesuaikan dengan kondisi. Kalau memang aman nggak usah dipakai. Nah, kalau untuk hama bisa memakai yang murah itu, yang murah Postin, Rolling Andromeda kayak gitu aja udah cukup. Nah, mungkin bisa ditambah Pegasus, Tebalo macam itu. Kalau yang mahal pakai saja ya Andromeda in Paris good, Pekalon itu bisa. Kalau ulatnya bisa pakai Minecto Extra. Gitu kawan-kawan. Sedikit pembahasan, nggak cukup waktunya kalau lama-lama ini. Nanti kita lanjut di video-video yang selanjutnya kawan-kawan. Karena ya begitu panjang aku lupa malah gak apa jenenge, gak fokus no apa yang bahas opo. Oke, jangan lupa Pak kawan-kawan semua di subscribe dulu ya, dibagikan ke teman-teman dan bisa komentarnya diisi ya. Gitu kawan-kawan, biar tambah rame, biar teman-teman yang belum tahu jadi tahu gimana cara bertani. Oke, kita ketemu di video selanjutnya.